Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Ini adalah video alur cerita komik dengan judul Kelahiran Kembali Kultivator Abadi, part ke-11. Perlu Mimin beritahukan, bahwa cuplikan gambar dalam video ini akan sedikit berbeda dengan alur ceritanya. Mimin harap kalian terhibur dan menikmati video ini. Oke baiklah, tak usah berlama-lama lagi, kita simak aja alur ceritanya. Selamat menonton guys! Dari 3 mantra yang ada di jimat sihirku, teknik guntur benteng misterius adalah yang paling kuat. Itu bisa menangkal bahaya dari semua jenis energi hantu jahat. Begitu Chen Fan memanggil Guntur, roh kegelapan dalam kabut mengeluarkan pekikan kesedihan sebelum berbalik. Namun, mantra seorang kultivator tidak bisa dengan mudah diusir keluar. Chen Fan lalu memegang petir dan melemparkannya ke arah kabut gelap. Kilatan petir meliuk-liuk di udara dan mengenai sasarannya. Kabut gelap itu tidak berdaya di hadapan kekuatan yang seperti itu, dan ia menghilang ke udara tipis saat berhadapan dengan cahaya petir. Namun, cahaya kilat tidak menghilang. Ia terus menembus kabut dan menabrak guci tanah liat yang dipegang oleh Master Wu. Master Wu menjerit dan jatuh ke tanah. Kilatan petir telah menghancurkan guci tanah liat, mengubahnya menjadi kepulan debu. Deru Guntur menyapu ruangan ketika jendela dan kacamata di atas meja hancur berkeping-keping. Seolah-olah topan liar baru saja melanda. Teknik Guntur dari Sekte Master Surgawi. Seru Master Wu, rambutnya berdiri tegak karena arus statis, lalu jelaga dioleskan ke seluruh wajah dan tangannya. Ketakutan yang amat sangat meliputi Master Wu. Bagai seekor harimau yang siap menerkam kelinci, begitulah pemandangan yang terjadi antara Chen Fan dan Master Wu. Melihat petir lain sudah terbentuk kembali di tangan Chen Fan, Master Wu membuang rencana serangan baliknya dan ia segera berlutut dan mulai bersujud kepada Chen Fan. Tuan, tolong maafkan saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Ampuni saya. Master Wu takut dengan kekuatan yang ditunjukkan Chen Fan, dan rasa takut itu telah membuatnya tidak berdaya. Satu-satunya hal yang bisa dipikirkannya adalah berlutut dan memohon pengampunan. Di bawah mata semua orang yang ketakutan, Chen Fan maju selangkah dan berkata, "Aku telah mematahkan mantramu. Apakah Anda memiliki masalah dengan itu?" Tidak. Saya tidak masalah. Master Wu berkata dengan suara bergetar. Chen Fan mengambil langkah lain dan bertanya lagi. Saya telah menghancurkan artefak Dharma Anda. Apakah Anda memiliki masalah dengan hal itu? Tidak masalah. Master Wu segera mengangguk dengan penuh semangat. Maju selangkah lagi. Chen Fan seolah menjulang tinggi di hadapan Master Wu dan meneriakinya, saya telah merusak reputasi Anda, merusak bisnis Anda, dan memaksa Anda untuk memohon ampun kepada saya dengan berlutut. Apakah Anda pikir Anda layak untuk menerima itu? Saya tahu, saya layak menerima semua kondisi itu 100%. Dahi Master Wu sudah berdarah karena ia membenturkan kepalanya dengan keras ke lantai. Suaranya putus asa dan menyedihkan. Karena kamu telah menyadari kesalahanmu, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Jika saya pernah melihat Anda lagi di kota Chuzhou, saya akan menghancurkan Anda seperti yang saya lakukan pada guci tanah liat itu, ujar Chen Fan memperingatkannya, saat petir yang ada di tangannya akhirnya menghilang. Dia menatap Master Wu seperti menatap cacing yang tidak berharga. Iya Master Chen. Master Wu mendorong dirinya untuk berdiri dan langsung berlari ke arah pintu keluar. Chen Fan mengaitkan tangannya di belakang punggungnya dan lalu memandang ke Xin Zong dan Bos Gu. Meskipun Xin Zong adalah seorang taipan bisnis di tepi utara sungai Yangtze, pandangan Chen Fan yang tampaknya tenang membuatnya takut. Dia merasakan keringat dingin turun di punggungnya ketika kedua kakinya mulai bergetar. Master Wu bukan siapa-siapa, dia bisa membunuh orang-orang dari jauh, dan keterampilannya telah membuatnya mendapatkan reputasi besar. Namun, kekuatan Chen Fan telah mendominasi Master Wu sepenuhnya sehingga Master Wu tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Xin Zong hanyalah manusia biasa yang tidak berkultivasi, dan dia tahu dia akan dengan mudah dihancurkan oleh lawan yang bisa memanggil petir dengan perkataannya. Tuan! Tolong Tuan Chen! Di dalam masyarakat yang beradab itu membunuh adalah melawan hukum. Darah mengalir turun dari wajahnya.
Shin Zong mendorong meja dengan kedua tangan untuk menopang tubuhnya saat dia memohon dengan suara terbata-bata. Tuan Chen, maafkan saya. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Shin Zong menunduk dan memohon untuk hidupnya. Beberapa saat yang lalu, Shin Zong bersikap begitu sombong dan meremehkan. Tetapi sesaat kemudian, dia memohon kepada seorang siswa sekolah menengah yang berusia 16 tahun untuk mengampuni hidupnya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba itu telah membuat hati orang-orang yang hadir berkecamuk. Tidak ada yang menganggap serius Chen Fan ketika mereka pertama kali melihatnya. Ketika mereka mengetahui bahwa dia hanyalah seorang siswa sekolah menengah yang bekerja di sebuah bar, banyak dari mereka bahkan menertawakannya seolah-olah dia adalah lelucon. Namun, saat itu juga, mereka melihat Chen Fan memerintahkan kekuatan guntur, mengalahkan Master Wu dan kemudian memaksa Shin Zong untuk memohon kepadanya. Sekarang, tidak ada seorang pun di ruangan yang berani berbicara menentang Chen Fan. Terlepas dari ratusan juta yuan yang dimiliki masing-masing Taipan ini, mereka tidak ada harganya di hadapan Chen Fan. Sekarang, itu yang aku sebut pria yang kuat. Pak Tua Zen mencengkeram lengan kursinya dengan kuat, karena dia sangat terkesan oleh bocah itu. Dia telah melihat orang-orang dengan prestasi yang lebih terkenal di atas kertas daripada Chen Fan. Beberapa dari mereka bahkan ada dalam daftar majalah Forbes. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang memiliki sikap dan tindakan seperti Chen Fan. Hanya mereka yang memiliki kekuatan nyata yang dapat memiliki kualitas mengesankan dan layak bersikap sombong atas mereka. Kekuasaan yang sesungguhnya berada di luar uang dan politik. Karena, selama momen penting dalam hidup atau mati, tak satu pun dari mereka yang bisa diandalkan. Han Yun takjub melihat Chen Fan. Semenit sebelumnya, Master Wu bengkak dengan kesombongan dan mengira dia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kemudian dia berlutut dan memohon untuk hidupnya. Bahkan Shin Zong dari kota Tianhe telah menundukkan kepalanya dan memohon pada Chen Fan. Chen Fan membengkak dengan bangga, dan tidak ada yang berani menatapnya langsung ke matanya. Han Yun berseru dalam benaknya. Tadinya aku selalu berpikir bahwa persahabatanmu dengan Wei Ziqin yang memberimu keberanian untuk berdiri melawan Chu Minhui. Tapi aku akhirnya melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Kamu sama sekali tidak membutuhkan pelindung. Dengan kekuatan seperti itu, tidak heran dia berurusan dengan Chu Minhui dan Li Chen dengan begitu berani dan sembrono. Tidak heran dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran di hadapan tokoh terkemuka seperti Tuan Ketiga Wei, Pak Tua Zen, dan Bo Xian. Sangat dimengerti juga apabila dia tenang saja ketika Master Wu membengkak dengan kesombongan dan arogansinya. Ternyata pelindungnya adalah kekuatannya sendiri. Dengan petir di tangannya, dia memegang kehidupan musuhnya di telapak tangannya. Pada saat itu, Han Yun merasa bahwa Chen Fan lebih menawan daripada anak lelaki tampan yang paling tampan yang pernah dia temui. Han Yun meratap. Dia tahu bahwa setelah acara hari ini, Chen Fan tidak lagi hidup sebagai remaja biasa. Dia akan menjadi salah satu orang paling berpengaruh di kota Chuzhou. Kekuasaannya berada di atas langit di hadapan para Taipan kota Chuzhou. Ekspresi kekaguman di wajah mereka adalah tanda bahwa mereka sudah terpesona oleh kemampuan luar biasa Chen Fan. Chen Fan berbalik dan bertanya pada Bos Gu. Berapa tawaran tertinggi untuk piring 8 trigam itu? Bibir Bos Gu bergetar tak terkendali dan gagal untuk membentuk satu kata pun. Bos Yan akhirnya menjawabnya. Tuan Chen, tawaran tertinggi adalah 45 juta. 45 juta. Gumam Chen Fan. Beri aku 45 juta itu, dan aku akan mengampunimu. Kata Chen Fan kepada Shin Zong. Ekspresi kesakitan melintas di wajah Shin Zong. Meskipun asetnya nilainya miliaran, sebagian besar dikunci dengan satu atau lain cara. Oleh karena itu untuk mengeluarkan uang tunai 45 juta segera, berarti dia harus membuat beberapa pengorbanan keuangan. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain. Ya. Saya akan memberi Anda uang, Shin Zong berkata dengan enggan. Sangat baik. Sekarang pergilah, tangan Chen Fan melambai dan memberhentikan Shin Zong, seolah-olah yang terakhir adalah seekor lalat. Baik Shin Zong dan Bos Gu menghela napas lega, dan mereka berbalik, bergegas menuju pintu keluar. Han Yun mengertakkan giginya dan berjalan ke arah Chen Fan. Dia mengibaskan bulu matanya pada bocah itu, membuat dirinya terlihat jinak dan imut, lalu kemudian dia mengajukan pertanyaan. Tuan Chen, apakah Anda membiarkan mereka begitu saja?
Bagaimana mungkin seseorang yang sesukses Pak Tua Wei bisa memiliki anak idiot seperti ini? Chen Fan meratap dalam benaknya. Han Yun berhenti sejenak dan melanjutkan, saya tidak khawatir tentang Xin Zong dan Bos Gu, tapi Master Wu tampak seperti orang yang suka menipu dan tidak punya hati. Lihat saja mantra Dharma yang dia gunakan. Tidakkah kamu takut dia akan membalas dendam? Chen Fan menjawab dengan ringan, tidak apa-apa, saya telah membuatnya takut. Dia bahkan tidak akan berpikir untuk melawan. Alih-alih balas dendam, dia akan takut padaku seperti dia takut kepada dewa. Meskipun suara Chen Fan tenang, tapi kata-kata itu membawa kepercayaan yang tak terukur. Jantung Han Yun berdetak kencang saat keinginannya untuk pria muda itu menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, sebuah suara gembira menyahut. Tuan Chen, saya tahu Anda perkasa dan kuat. Mengalahkan orang itu hanyalah sepotong kue untukmu. Tuan ketiga Wei muncul dari belakang pengawal dan bergegas ke arah Chen Fan. Dia menatap Chen Fan dengan kekaguman dan bersikap seperti anjing di pangkuan tuannya. Ketika semua orang akhirnya berkumpul, Pak Tua Zhen memerintahkan para pelayan untuk membersihkan kekacauan. Para penjaga dan pekerja menatap kekacauan yang ditinggalkan oleh pertempuran dengan tidak percaya. Namun, tidak ada yang berani mengajukan pertanyaan, jadi mereka mulai membersihkan ruangan dengan segera. Acara berlanjut di halaman lain. Di tengah halaman ada sebuah meja yang diisi dengan makanan. Chen Fan duduk di ujung meja. Meskipun kebanyakan orang di sekitarnya lebih kaya dan lebih berpengaruh daripada Chen Fan, semua orang berpikir itu adalah tempat yang tepat untuk Chen Fan. Setelah semua orang duduk di kursi mereka, Chen Fan bertanya pada Han Yun, apakah saya mengenal Anda? Dia sangat terkejut ketika gadis itu memberitahu semua orang tentang masa lalunya. Cara dia memandangnya juga menunjukkan bahwa itu bukan pertama kalinya mereka bertemu. Setelah Chen Fan mengalahkan Master Wu, dia juga orang pertama yang berbicara dengannya. Han Yun memberi Chen Fan senyum memikat dan menjawab, saya tumbuh bersama Fei Fei. Kami dekat seperti saudara. Chen Fan mengangguk dan berkata, ya, karena kamu adalah teman Fei Fei, kenapa kamu tidak duduk di sampingku? Senyum lebar muncul di wajah Pak Tua Zhen. Dia mengangguk pada Han Yun dan menghendaki dia untuk menurut. Sambil tersenyum, Han Yun duduk di samping Chen Fan. Dia adalah wanita cantik, dan setelan ketat yang dikenakannya mengundang lebih banyak fantasi daripada sekedar bisnis biasa. Merasakan permainan halus Pak Tua Zhen, para taipan bisnis lainnya mengutuk dalam pikiran mereka. Pikiran mereka berpacu. Mereka sudah memikirkan keponakan atau anak perempuan mana yang bisa mereka jual kepada Master Chen sebagai imbalan atas dukungannya. Master Chen terlihat seperti dia masih seorang anak baru remaja. Karena itu ia adalah yang paling rentan terhadap kata-kata lembut dan tubuh yang lezat. Di luar bayangan pikiran mereka, Chen Fan tidak sedikit pun memiliki niat cabul dengan mengundang Han Yun untuk duduk di sebelahnya. Dia melakukannya hanya karena dia ingin mengakui hubungannya dengan Su Rongfei. Setelah semua orang duduk di kursi mereka, Chen Fan memandang ke Master Qi dan bertanya. Master Qi, Anda menyebutkan bahwa Master Wu ditransendensikan, tolong jelaskan apa artinya itu? Mendengar Chen Fan memanggilnya sebagai Master, Master Qi merasa kehormatan itu hampir terlalu besar untuk ditanggungnya. Master Chen, tolong, saya tidak layak mendapat gelar Master. Kekalahannya di tangan Master Wu telah menyiramkan air di kepalanya. Apalagi setelah melihat kemampuan Chen Fan untuk memerintahkan halilintar dan kilat, dia sudah menghormati Chen Fan sebagai immortal. Pelatihan Master Qi telah membawanya ke ranah kultivasi, dan karenanya ia tahu bahwa teknik pengendali hantu guru tidak dapat dibandingkan dengan teknik guntur Chen Fan. Chen Fan setidaknya beberapa kali jauh lebih kuat daripada Master Wu. Meskipun demikian, Chen Fan telah mengajukan pertanyaan, maka dia pun menurut untuk menjawabnya. Yang disebut transenden atau melampaui, adalah istilah yang digunakan dalam ruang lingkup seorang kultivator. Begitu kita telah menembus ke dalam ranah Dao, kita akan mulai memiliki kekuatan supranatural yang dapat kita gunakan untuk mengaktifkan artefak sihir atau melemparkan mantra sihir. Dari perspektif Taoisme, itu disebut esensi dan Qi yang disempurnakan, sementara umat Buddha menyebutnya memantapkan Zen di alam rahim. Namun, bagi seorang kultivator, itu hanyalah proses memproyeksikan kekuatan eksternal ke dalam, untuk membentuk kekuatan internal. Setiap sekolah dan sekte memiliki nama mereka sendiri untuk hal itu. Tetapi mereka pada dasarnya adalah hal yang sama.
Seperti yang dijelaskan Master Qi kepada Chen Fan, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa seseorang yang berpengalaman seperti Master Chen akan mengajukan pertanyaan paling mendasar kepadanya. Pada levelnya saat ini, seharusnya ada buku-buku tebal yang telah ia pelajari untuk mengenali akan kekuatannya. Terlepas dari keraguannya, ia memutuskan untuk tetap diam dan tidak mengajukan pertanyaan apapun. Ah, itu masuk akal sekarang. Chen Fan mengangguk. Yang disebut Master Transenden atau esensi dan Qi yang disempurnakan, itu adalah semua cara untuk mencapai tingkat pembentukan dasar. Ada banyak sekolah kultivasi di Tiongkok dan karenanya, banyak cara berbeda untuk menyebutkan hal yang sama. Tampaknya metode kultivasi immortal telah diturunkan ke beberapa sekte dan kelompok yang berbeda di bumi. Dari keterampilan dan teknik yang digunakan oleh Master Wu, Pak Tua Wei, dan Lin Bao, saya dapat mengatakan bahwa apa yang telah mereka pelajari adalah jauh berbeda dari kekuatan para kultivator sejati. Sayang sekali. Chen Fan pun menyesali hal tersebut. Master Wu terlihat seperti berusia 60-an, namun dia baru saja mencapai tahap pertengahan dari tingkat pembentukan dasar. Master Qi bahkan lebih buruk. Setelah menyia-nyiakan setengah dari kehidupan fananya, dia baru saja mencapai tahap awal tingkat pembentukan dasar. Jika ketidakmampuan seperti itu adalah kondisi umum yang terjadi dalam kultivasi Dao di bumi, Chen Fan ragu bahwa ia akan pernah menemukan seorang kultivator yang bisa mencapai pencerahan ethereal apalagi laut divine. Dia cemberut dan kemudian bertanya, Wu telah berteriak teknik guntur sekte Master Surgawi. Apa itu? Apakah dia berbicara tentang sekte Master Surgawi dari Gunung Naga Harimau? Chen Fan tercengang ketika dia mendengar Master Wu menyebutkan teknik yang ia gunakan disebut dengan teknik guntur benteng misterius yang berasal dari sekte Master Surgawi. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran Chen Fan adalah bahwa itu mungkin sekte kuno yang didirikan oleh Master Surgawi Zhang di atas Gunung Naga Harimau. Chen Fan telah mendengar bahwa ada orang yang mengaku sebagai keturunan Konfusius. Mungkinkah seseorang dari keluarga Zhang selamat dari Master Surgawi pertama, dan mengajarkan mantra sihir Master Surgawi lagi? Master Qi tersenyum dan menjawab, rumah Zhang dari Gunung Naga Harimau didirikan 1000 tahun yang lalu. Teknik bela diri mereka telah lama hilang. Sekte Master Surgawi ini berbeda. Itu adalah sekte utama di cabang Dao. Meskipun itu juga terletak di Gunung Naga Harimau, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhang. Guru saya memberitahu saya bahwa sekte ini terkenal karena teknik gunturnya, awan immortal. Itu digunakan untuk melawan roh iblis dan iblis yang jahat. Dikatakan bahwa beberapa ratus tahun yang lalu, seorang Grandmaster turun dari gunung dan membasmi banyak okultisme jahat. Namun kemudian, tidak ada yang pernah mendengar lagi tentang sekte itu dalam setengah abad terakhir. Berdasarkan aksen Master Wu, saya menyimpulkan bahwa dia berasal dari daerah Dongdu di Provinsi Zhongzhou. Para kultivator yang tinggal di daerah itu terkenal karena kemampuan pengendali hantu dan darah terbalik mereka. Kebencian dan ketakutan mereka terhadap teknik guntur sekte surgawi Master tertanam dalam ingatan kolektif mereka, dan karena itu, Master Wu spontan telah menyebutkan namanya ketika dia melihat ada kesamaan. Pada saat itu, Master Qi tidak lagi bisa menahan rasa penasaran, dan dia bertanya. Dari mana Master Chen berasal? Siapa gurumu? Masterku telah memberitahuku bahwa satu-satunya sekte yang memiliki kemampuan untuk membentuk elemen alami seperti guntur adalah sekte Master Surgawi. Jadi, apakah kamu berasal dari sana? Chen Fan tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya. Saya telah fokus berkultivasi sejak saya masih kecil, dan hanya belajar sangat sedikit tentang kejadian saat ini di dunia kultivasi. Tetapi sekte saya tidak terkait dengan sekte Master Surgawi. Meskipun teknik yang dianggap teknik guntur benteng misterius dari Chen Fan adalah mantra yang paling dasar di bidang kultivasi immortal, itu jauh lebih hebat dari teknik kultivasi Dao yang paling kuat. Master Qi memiliki banyak pertanyaan lagi di benaknya, tetapi dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia mengangguk dan memuji Chen Fan. Master Chen mampu mencapai tingkat pencapaian yang tinggi pada usia muda. Saya yakin Anda akan menjadi seperti dewa ketika Anda seusia saya. Dibandingkan dengan kamu dan gurumu, aku merasa bahwa aku telah menyia-nyiakan semua 56 tahun usia hidupku. Master Qi menghela nafas. Bagi Master Qi, tingkat pencapaian Chen Fan saat ini bahkan lebih tinggi daripada Master Transenden. Akan sulit menemukan orang lain yang kekuatannya setara dengan bocah itu.
Master Qi tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa kuat harusnya guru Chen Fan untuk menghasilkan murid yang luar biasa. Chen Fan diam dan tidak menjawab. Gurunya Chang Qin, sang kultivator abadi, telah hidup lebih dari 840.000 tahun. Dia dianggap tua bahkan di antara abadi sejati yang telah mencapai tingkat reuni Dao. Di mata orang-orang fana ini, dia mungkin juga menjadi dewa abadi. Lagi pula, hanya para dewa yang mampu menelan matahari dan menciptakan materi dari ketiadaan. Ketika keduanya berbicara tentang topik kultivasi, para tamu lainnya hanya mendengarkan meskipun mereka tidak mengerti apa-apa. Namun demikian, mereka mendengarkan dengan tenang dan tidak menyela pembicaraan. Sebelum acara hari ini, semua orang mengira kisah-kisah yang melibatkan pengendali hantu, atau memerintahkan guntur adalah kisah fantasi belaka. Jika ada yang membicarakan topik semacam itu di depan mereka, mereka akan berpikir bahwa pembicara itu hanyalah orang gila. Namun sekarang, mereka percaya pada setiap kata yang keluar dari mulut Chen Fan dan Master Qi. Kisah-kisah luar biasa tentang para dewa dan immortal ini semuanya nyata. Sungguh membuka mata. Banyak tamu berseru demikian dalam pikiran mereka. Pak Tua Zen selalu berpikiran terbuka tentang hal ini dan karena itu ia tidak terkejut dengan cerita itu seperti kebanyakan tamu lainnya. Pak Tua Zen menimpali dan berkata, Tuan Chen dan Master Qi. Kami sangat bangga dan beruntung memiliki kalian berdua di sini di kota Chuzhou. Master Chen telah mencapai pencapaian yang tak terpikirkan pada usia muda. Tidak diragukan lagi, Anda adalah bakat langka di bidang kultivasi. Master Qi, di sisi lain, berpengetahuan luas dan sangat dihormati. Sebagai pembicara publik yang berpengalaman, Pak Tua Zen tahu persis apa yang harus dikatakan untuk memuji kedua master itu secara setara, tanpa melukai ego salah satu dari mereka. Master Qi tahu bahwa sebenarnya namanya tidak layak disebutkan bersanding dengan Master Chen, namun tetap saja senyum bangga muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak sekuat Master Chen, dia lebih berpengetahuan daripada bocah itu dan memiliki banyak koneksi. Suatu kehormatan dan kekayaan bagiku oleh karena keponakanku juga adalah teman Anda. Chen melirik ke arah tuan ketiga saat dia terkejut dengan kemampuannya dalam menggigit coklat. Kata-kata tuan ketiga mengingatkan tamu lainnya untuk berjanji akan kesetiaan mereka dan menumpahkan pujian mereka kepada Chen Fan. Segera, Chen Fan dikelilingi oleh selusin tokoh bisnis kota Chuzhou yang mencoba mengalahkan satu sama lain dalam memuji kejeniusan anak muda tersebut. Pengawal dan pelayan lainnya di sana memandang Chen Fan dengan cemburu. Dia baru berusia 16 tahun, namun dia sudah mencapai yang tak terpikirkan. Dia adalah definisi dari sebuah berlian kasar yang siap untuk diasah. Han Yun mengamati Chen Fan dengan senyum penuh harap di wajahnya. Segera, dia akan menjadi miliknya. Setelah beberapa waktu, Pak Tua Zen berbicara lagi. Master Chen, menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan piring 8 trigram? Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.